Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anak Al-Quran 5 hari ini? Semoga semuanya tetap dalam keadaan sehat walafiat dan juga tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di video kali ini Pak Putra akan menjelaskan tentang bab baru, yakni mengenai kewajiban terhadap orang tua. Jadi sebelumnya kita belajar tentang kewajiban kita sebagai hamba, sebagai manusia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan juga Rasulullah. Maka di video kali ini kita akan membahas tentang kewajiban kita sebagai anak kepada kedua orang tua. Sebelum memulai penjelasan video kali ini, mari kita buka dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat menonton videonya. Bismillahirrahmanirrahim. Pada awal pembukaan dari kitab Wasaya al-Aba lil Abna mengenai materi kewajiban terhadap kedua orang tua, yaitu diawali dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala di surat Al-Isra ayat 33 sampai dengan 34 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Fala taqul lahuma uffin wa la tanharhuma wa la tanharhuma wa qul lahuma qawlan كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا, yang artinya, maka janganlah kamu katakan kepada keduanya perkataan dan janganlah kamu membentak mereka. Ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia. Rendahkanlah dirimu terhadap keduanya serta berdoalah. Ya Tuhanku, kasihanilah kedua orang tuaku seperti keduanya mengasihi aku di waktu kecil. Nah, di sini penjelasannya adalah jangan berkata Nah, jadi ini misalkan ketika anak-anak disuruh oleh orang tua, maka jangan mengeluh. Ya, jangan mengeluh atau berkata dan juga jangan membentak keduanya. Jadi alasan apapun anak-anak jangan membentak kedua orang tua, baik ibu maupun ayah. Jadi seperti itu. Lalu dalam setiap anak-anak berdoa kepada Allah, selipkan doa Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Itu termasuk doa untuk kedua orang tua kita, baik ayah maupun ibu. Jadi seperti itu. Pak Putra lanjutkan, wahai anakku, perhatikanlah anak kecil dan kasih sayang ibu bapaknya kepada anak tersebut. Lihatlah perhatian keduanya terhadap kesehatan, makanan, minuman, dan kehidupannya di siang dan juga malam. Niscaya kamu akan tahu kepayahan yang telah dilakukan ayah ibumu dalam mendidikmu sehingga menjadi dewasa. Nah, jadi dari penjelasan di atas, anak-anak, kita kilas balik kehidupan kita sewaktu kecil. Kita lihat perjuangan orang tua kita dengan penuh kesabaran dan juga kepayahan mendidik kita. Dari mulai pagi, siang, sore, sampai malam, tidak kenal waktu, hanya untuk kita. Untuk kita menjadi pribadi yang sampai saat ini. Maka kita harus selalu berbakti kepada kedua orang tua kita, baik ibu dan juga ayah kita. Pak Putra lanjutkan. Jadi pada poin ketiga di sini kita diajarkan mengenai bersyukur. Nah, di sini dikatakan seandainya tidak karena orang tuamu,
niscaya kamu tidak dapat duduk di sekolah ini di antara para pelajar yang mulia ini. Jadi anak-anak harus bersyukur orang tua kita berusaha untuk membahagiakan kita, untuk menyekolahkan kita, untuk mengajikan kita di TPQ ini ya. Jadi anak-anak harus bersyukur dan juga membalasnya dengan berbakti kepadanya. Jangan pernah melawan perkataan orang tua. Jadi jika anak-anak ingin menjadi pribadi yang soleh dan soleha, maka berbaktilah kepada keduanya, ayah dan juga ibu anak-anak. Jadi seperti itu. Terakhir, wahai anakku, setiap orang menginginkan derajat dan kedudukan yang tinggi, dicintai Allah dan juga dicintai sesama manusia. Mereka mengharapkan kedudukan yang paling tinggi di atas segalanya. Seorang ayah juga ingin anaknya menjadi orang yang lebih mulia kedudukannya dan lebih tinggi pangkatnya dibanding dirinya sendiri. Nah, di sini seorang ayah tidak ingin anaknya menjadi pribadi yang itu-itu saja atau sama dengan ayahnya. Ya, jadi seorang ayah ingin anaknya ini jauh lebih baik dari kehidupan dirinya sendiri. Jadi anak-anak di sini perjuangan seorang ayah dalam mencari nafkah dan juga perjuangan seorang ibu dalam mendidik anak-anak ini patut kita balas dengan berbakti kepada keduanya. Jadi pada kesimpulan pada video ini adalah yang pertama, kita harus selalu berbakti kepada orang tua. Jadi ketika anak-anak disuruh untuk melakukan sesuatu yang baik oleh orang tua, maka segera kerjakanlah dan jangan pernah mengeluh. Lalu yang kedua adalah selalu mendoakan kedua orang tua kita. Jadi dalam kita berdoa, entah itu setelah sholat ataupun saat kita mengaji, berdoa, kita selalu mendoakan keduanya. Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Lalu yang ketiga adalah kita harus selalu melihat kehidupan yang dulu dari kita. Bagaimana perjuangan yang keras yang dilakukan oleh ayah dan ibu dalam mendidik kita sebagai seorang anak, itu sangat luar biasa perjuangannya. Untuk selalu memberikan kebutuhan kepada kita untuk selalu menyenangkan anak-anaknya. Nah, maka dari itu, berbaktilah kepada keduanya. Jadi, seperti itu. Itu saja mungkin video dari penjelasan Pak Putra pada kali ini. Mari kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila Pak Putra ada kekurangan dalam menyampaikan materi. Tetap semangat dan juga tetap istiqomah mengajinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.